Yo, selamat datang di BBU, bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU podcast, ayo kenali hukum, jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara, masa depan cerah, kita pasti bisa. Tanya jawab, yuk kita explore. Hukum itu teman, bukan sekadar gol. Di BBU semua jadi lebih paham, keadilan untuk semua, kita semua damai men. Ayo bergabung, suarakan keadilan, hanya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, kita bersatu, satu tujuan. BBU, bincang-bincang hukum, kenali hukum, jauhi hukuman. BBU podcast, kenapa? BBU podcast, yuk kita explore. Hukum itu teman, bukan sekadar gor. Di BBU semua jadi lebih paham, keadilan untuk semua, kita pasti bisa. Hai, salam Adiaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Adiaksa, hari ini BBU, bincang-bincang hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Istimewa. Istimewanya bukan pakai telur, tapi istimewa, bener-bener istimewa. Seorang pejabat Forkominda di Kabupaten Gorontalo. Se-Gorontalo cuma ada satu. Dandim, Komandan Daerah Militer Kabupaten Gorontalo. Saya perkenalkan yang terganteng, yang teristimewa, Pak Dandim, Pak Yudi Ari. Nah, halo, Pak Sobat Adiaksa. Halo. Nah, di sini kita kedatangan tamu Pak Dandim dalam rangka untuk saya ingin mengulik bagaimana sih dunia militer, bagaimana sih Dandim itu sebagai pejabat Forkominda. Nah, di sini saya ingin sobat-sobat Adiaksa di sana mengetahui bahwa fungsi Dandim sebagai Forkominda sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Gorontalo. Baik Pak Dandim, boleh saya nanya-nanya ini Pak? Ya. Sehat Pak Dandim hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat dari ototnya itu sudah ngeri sekali gitu. Berarti beliau ini olahraganya sangat tertib. Kita biar sehat, biar sehat. Jadi begini Pak Dandim, sudah berapa lama Pak Dandim? Pak Yudi Ari ini bertugas dan melaksanakan tugas sebagai Dandim di Kabupaten Gorontalo. Ya, terima kasih Pak Kajari. Ini suatu kehormatan rekan-rekan. Saya di sini di podcast langsung oleh kepalanya, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo. Ini suatu kehormatan. Enggak sembarang orang. Biasanya kita ajudannya atau anggotanya, tapi ini langsung kepalanya yang langsung memberikan podcast. Terima kasih Pak Kajari. Jadi saya di sini ya sedikit mungkin belum kenal. Memperkenalkan diri, nama saya Yudi Ari Irawan, pangkat Letnan Kolonel Armet. Saya menjabat Komandan Kodim di sini kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Itu sudah cukup lama ya. Mungkin ada agak-agak ya, tapi tetap semangat. Sudah 2 tahun 2 bulan menemani Pak Kajari. Baik Pak Dandim. Wah, ini Pak Dandim sudah 2 tahun 7 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Waduh, luar biasa. Berarti ini bisa diperpanjang lagi? Tergantung Pak Kajari. Pak Kajari mau diperpanjang, kami siap. Kalau enggak, ya kita ini. Jadi Pak Dandim di sini biar Sobat Adiaksa dan masyarakat seluruhnya yang selaku pemeriksa pendengar bisa mengetahui apa sih sebenarnya tugas Dandim itu? Ya,
Jadi kita di sini ada Kodim itu Komando Distrik Militer. Jadi kita ada mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan dan teritorial. Di sini kita pertahanan itu menjaga keamanan negara. Apabila sewaktu-waktu kita perang, kita siap. Kemudian di Kodim ini kita kewilayahan. Tugas kewilayahan kita untuk pembinaan teritorial di masyarakat. Jadi kita untuk program Angkatan Darat kita punya program unggulan. Di antaranya yang pertama ketahanan pangan, kemudian yang kedua manunggal air, yang ketiga itu menyatu dengan alam, yang keempat RTLH, pembangunan rumah tidak layak huni, kemudian yang kelima itu stunting. Kita menjaga untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo tidak stunting. Jadi kita mempunyai program unggulan Pak Kajari. Program unggulan dari Angkatan Darat itu 5 itu. Dan satu lagi tambahan itu yang kita barusan kita tahu sendiri bahwa Presiden Prabowo, Bapak Prabowo itu dengan apa itu setelah beliau menjadi presiden ada program makan bergizi, makan siang bergizi. Jadi kami di sini membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mensukseskan acara makan bergizi, makan bergizi untuk anak-anak. Untuk Kabupaten Gorontalo, untuk saat ini masih belum berjalan karena yang baru berjalan itu adalah di Kodim di kota. Jadi jadi kita nanti masih kita mempersiapkan untuk kabupaten. Jadi Gorut, Bawalemu, Pauwatu dengan Kapgor kita masih mempersiapkan agar sukses acara ini untuk makan bergizi untuk di daerah kabupaten. Yang saat ini Kodim Kota yang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Astagita Presiden. Ya betul. Wah sangat luar biasa ya. Ternyata tugas Dandim itu bukan setahu pemirsa Sobat Adiaksa hanya menjaga tentara, bawa senjata, latihan, militer. Ternyata tugasnya juga banyak membina masyarakat, membantu masyarakat, terutama dalam mensupport pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Nah, untuk mengetahui itu Pak Dandim, ini saya sedikit mengulik gini Pak Dandim. Pak Dandim ini bertugas di Dandim berapa Pak Dandim? Mungkin bisa Pak Dandim sampaikan Dandim berapa? 7 berapa? 1315 Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo. Kodim 1315 Sobat Adiaksa. Jadi Kodim 1315 ini, nah bisa diceritakan Pak Dandim, Kodim 1315 ini asal usulnya kapan didirikan dan siapa Dandim pertama? Biar Sobat Adiaksa pemirsa ini tahu. Jadi dulunya itu Kabupaten Gorontalo tidak mempunyai Kodim, jadi menginduk di Kodim 1314 Gorut. Jadi Gorut membawai 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gorut dengan Kabupaten Gorontalo. Sesuai dengan peraturan Kasat itu meresmikan kurang lebih 21 Kodim se-Indonesia. Di sini di Kodam 13 Merdeka di Manado itu ada 2 Kodim yang pada saat itu diresmikan pada tanggal 22 November tahun 2022, yaitu Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo dengan Kodim 1316 Bawalemu. Ada 2 Kodim berdiri tanggal 22 November. Nah, semenjak itu kita Kabupaten Gorontalo mempunyai Kodim sendiri. Kodim sendiri. Jadi kita tidak menjadi lagi 2022 bulan November tahun 2022. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Nah, itu saya sebagai pejabat Komandan Kodim yang pertama. Wah, yang pertama? Ya, yang pertama. Memang suatu kehormatan mungkin Angkatan Darat menunjuk orang-orang yang mungkin yang bisa untuk sebagai pembuka jalan. Wah, luar biasa sekali. Sudah menjelaskan bagaimana asal usul Kodim 1315 itu berdiri, dan ternyata beliau ini sebagai Dandim yang pertama di tahun 2022, sekarang 2025. Dan di sini beliau tadi saya mendengar Pak Dandim menjelaskan bahwa Pak Dandim itu Letkol Armet. Nah, itu kejurusannya bisa dijelaskan Pak? Jadi terima kasih Pak Kajari. Jadi di Angkatan Darat itu ada kecabangan-kecabangan mulai dari infanteri, kemudian kecabangan namanya kecabangan. Infanteri itu menggunakan senjata, pasukan jalan kaki, yang di terdepan. Kemudian artileri medan, kalau saya artileri medan. Film itu kayak dia yang
jalan dulu. Ya, yang jalan di dulu. samping-samping Ya, betul. ada tank-tank itu. Ya, tank betul. Kemudian artileri Medan, saya artileri kami menggunakan dengan senjata. Jadi saya ada meriam itu, Pak teknologi ya. Saya kecabangan saya itu menggunakan teknologi meriam jarak jauh. Jarak jauh bisa, jarak dekat bisa. Kemudian artileri udara itu dia menembak ke meriam yang ke udara. Ke udara. Kemudian kavaleri sebagai backup. Ya, backup ya. Dia temukan kavaleri tank itu. Jadi tugas kami memberikan bantuan tembakan. Artileri itu memberikan bantuan tembakan. Pasukan jarak jauh berjalan, kita di belakang memberikan bantuan tembakan berupa meriam. Meriam untuk membackup pasukan yang sudah ada di garis depan. Ya, betul, garis depan. Karena di tahun yang mendatang, masa depan itu semua perang itu semua menggunakan teknologi. Saat ini Ukraina dengan Rusia aja itu bertempur, tidak ada yang pertempuran jarak jauh. Sudah semua drone ya? Menggunakan drone, roket. Jadi drone. kita harus mempersiapkan itu. Kedepannya kita harus mempersiapkan itu. Di sini Armet juga harus memodernisasi. Ya, modernisasi. Dengan adanya mungkin backup dengan teknologi Armet itu mungkin dengan meriam yang sudah ada drone-nya atau kita saat ini artileri Medan Angkatan Darat sudah canggih-canggih. Kita mempunyai roket jarak jauh 8 jangkauannya 100 kilo. Kita sudah canggih-canggih. Indonesia sudah alat sistemnya udah canggih semua. Dari tadi kecabangan baik Pak Dandim, jadi kecabangan Pak Dandim tadi menyampaikan bahwa Pak Dandim ini kecabangnya artileri Medan Tempur. Ya, artileri Medan. Artileri Medan. Nah, di situ Pak Dandim ini kalau boleh saya mengetahui lebih dalam, Pak Dandim dulu waktu pertama kali menjadi tentara, itu pertama kali melalui jalur apa? Apakah jalur dari, kan saya setahu masyarakat sama pemirsa Adiaksa ini kan jalurnya ada jalur tentara, ada jalur tamtama, ada jalur akmil. Nah, mungkin Pak Dandim bisa menyampaikan dulu Pak Dandim ini awalnya mengabdi sebagai tentara dari jalur mana? Ya, terima kasih Pak Kajari. Jadi saya itu dulu tidak tahu tentara itu seperti apa. Saya tidak tahu tentara Taruna. Waktu itu di sekolah saya itu, saya di Surabaya, kebetulan lahir di Surabaya. Oh, Pak Dandim masih di Surabaya? Surabaya. Surabaya. Iya. Sama kita, Pak. Iya. Podo Surabaya gitu. Jangan meso ya, jadi kita nggak boleh meso. Saya lanjutkan. Jadi kebetulan sekolah saya itu di Surabaya, di Tanjung Perak, dekat dengan Taruna Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Laut. Kebetulan saya tidak tahu tentara itu seperti apa. Pada saat dia pesiar, dia tuh jalan di lewat sekolah saya. Ini kok ada orang ganteng-ganteng, besar-besar, tinggi-tinggi, ini pakai baju coklat, gagah, putih-putih ini. Idaman para bidadari itu. Kemudian saya bertanya-tanya, ini siapa sih? Ini apa? Pas kebetulan saya tanya-tanya, saya browsing di internet, oh ternyata itu Taruna Akademi Angkatan Laut. Jadi Taruna itu lulusannya Letnan 2 dari situ. Di situ saya tertarik ke Angkatan Laut. Kemudian pas kebetulan tertarik itu, datanglah dia ke promosi ke sekolah-sekolah saya. Biasanya kalau udah pada saat cuti, pada saat apa, dia itu langsung memberikan motivasi kepada anak-anak yang pingin untuk cita-cita menjadi tentara itu. Mensosialisasikan. Sosialisasi di sekolah-sekolah. Dari situ saya tertarik, kemudian saya mencoba bergabung, mendaftar, bergabung tahun 99 waktu itu. Saya udah tua, udah 43 tahun. 43 tahun. Oh, saya masih muda Pak Dandim. Saya masih adik. Iya, betul. Salah ya. Oh, saya sama Pak Dandim hanya selisih sedikit. Walaupun sama-sama Surabaya. Jadi itu tadi pengalaman Pak Dandim. Pak Dandim masuknya dari jalur akademi militer. Dari situ saya mencoba daftar, akhirnya 2 kali. Jadi nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Ternyata susah masuk itu. Persyaratannya? Ya, persyaratannya, terus ininya semua. Tesnya apa ya? Tesnya susah karena memang kami tidak persiapkan. Nggak tahu karena memang asal pendaftaran aja. Karena kita nggak ada bimbingan kayak gitu. Jadi nggak tahu. Asal aja terjun, ternyata kayak gini. Dari tes yang pertama, itu belajar dulu. Belajar dulu. Kita mencoba dulu. Dari yang kedua baru kita pelajari. Oh, tesnya seperti ini. Baru yang kedua kami persiapkan dengan baik. Alhamdulillah yang kedua saya masuk. Alhamdulillah. Masuk.
jalur dengan ke doa orang tua. betul. Nah, jangan lupa Orang tua. Sobat Adiaksa, Ya. pemirsa, itu dengan doa dan restu dari orang tua Iya, yang pastinya. Pasti Pak Dandim dulu itu pasti beliaunya ini berdarah-darah Berdarah betul. untuk menjalani itu tes. nggak semudah itu. Beberapa tahapan ya Pak Dandim, Ya, betul. sangat susah dan Ya. sulit sekali di situ. Nah, Ya apalagi keluarga bukan militer, jadi keluarga bukan orang militer, Pak, biasa. ya? Bukan darah tidak biru ada. ini berarti? Wah, bukan darah kotor. oh, bukan darah biru. Jadi kalau darah biru beda ya. Oh, darah biru beda. Kalau kita darah kotor memang Maksud dari saya darah biru di sini apakah ada keluarga atau dari orang tua yang memang dari tentara atau militer? Ternyata Pak Dandim ini pure ada. murni tidak ada keluarga yang dari militer. Ya, jadi betul. benar-benar melaksanakan tes tahapan dengan bersusah payah Ya, dan dipersiapkan. akhirnya sekarang bisa menjadi komandan Dandim. Nah, di sini. Setelah tadi Pak Dandim bercerita bagaimana tes untuk masuk Akmil. Nah, di sini saya tertarik ini dengan Pak Dandim. Pak Dandim sebelum di Kabupaten Gorontalo atau Kapgor itu bertugas, bisa nggak Pak Dandim menceritakan pengalaman tugasnya Pak Dandim sebelum ke Kapgor sampai dengan pangkat yang sangat luar biasa, Letkol Armet sekarang. Ya, bisa diceritakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Kajari. Jadi sebelum di sini pengalaman tugas saya itu muter-muter. Jadi kalau tentara itu 2 tahun sekali muter. Udah pernah ke Ambon, kemudian ke Sulawesi, ke Medan, kemudian yang terakhir sebelum ke sini ke Kalimantan Timur sebagai komandan batalion Armet. Kebetulan Armet itu yaitu saya bilang sebagai Danion Armet di Kaltim. Saya berkecimpung dengan alutsista, dengan meriam. Jadi meriam jarak jauh kami punya, meriam jarak dekat kami punya. Jadi tiap hari kami belajar dengan alutsista. Alutsista Di Kalimantan Timur, kurang lebih 2 tahun setengah. Pak Kajari. 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah. Itu di Kalimantan Timur. Kalimantan di Timur. Bero ya. Di perbatasan itu, Pak. Ya, dekat perbatasan. Yon Armet 18. Yon Armet 18 Bero di Kaltim. Di Bero Kaltim. Ya, betul. Beliau ini sebelum di Kapgor beliau bertugas di batalion berapa tadi? Yon Armet 18. Yon Armet 18 di Berau, Kalimantan Timur. Nah, itu tadi Pak Dandim sudah menceritakan bagaimana beliau bertugas. Nah, selama bertugas nih Pak Dandim, Pak Yudi Ari, Pak Letkol Armet Yudi Ari selama bertugas menjadi seorang tentara abdi negara yang mempunyai tugas mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya. Pengalaman yang paling berkesan, Pak. Ya. Kalau saya panggil Pak Dandim, betul. Biar lebih simpel ya. Ya, saya Pak Kajari siap. Ya. Jadi itu yang paling berkesan dan yang paling membekas pada waktu penugasan Pak Dandim itu di mana? Ya, jadi pada saat saya Danyon, saya diberikan kepercayaan oleh Angkatan Darat untuk melaksanakan penugasan, Pak Kajari. Penugasan di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu di border. Ya, di border itu, yaitu di Kalimantan Utara. Siap. Tepatnya di Nunukan, Kabupaten Nunukan. Di situ ada kita ada di Sebatik, Pulau Sebatik itu. Sebatik itu adalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi saya tahun 2000 barusan aja 2022, sebelum 2022, 2021, 2022 saya diberikan kepercayaan bertugas kurang lebih setahun. Kurang lebih 1 tahun di sana saya menjaga perbatasan meliputi 3 kabupaten. Kabupaten Malino, Kubar dengan Nunukan. Malino, Kubar dengan Nunukan. Jadi sepanjang perbatasan itu antara Kalimantan Utara, Kalimantan Timur itu antara Malaysia, Sebatik itu kami yang menjaga. Yon Armet 18 sebagai penjaga perbatasan. Menjadi benteng. Ya, benteng pertama ya dengan negara itu tetangga ya. Tetangga. Jadi penugasan saya itu di situ banyak benar-benar berkesan pada saat saya di situ banyak sekali dinamika di sana. Ternyata di sana itu banyak sekali barang-barang ilegal, penyelundupan. Di sana ada TPPO, kemudian narkoba, barang-barang juga ada, Pak, ya? Semua di sana. PMI itu pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya TKI, tenaga kerja Indonesia. Kalau sekarang namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi bahasanya agak lebih sopan, lebih modern.
Jadi di sana itu benar-benar banyak sekali perdagangan-perdagangan itu. Itu yang menjadi tugas beratnya, lalu lintas itu. Kita setiap hari menjaga, memeriksa, dan alhamdulillah kemarin itu pada saat saya bertugas saya mendapatkan sabu-sabu, narkotika jenis sabu-sabu itu kurang lebih 3 kilo. 3 kilo Pak. 3 kilo. Bayangkan aja orang baru lihat gram-gram tuh di sini. Ya, saya sudah 0, ya 0, ya betul. Pak Kajari mungkin dapat juga kan, kalau ada perkara yang dari penyidik Polres, penyidik Polda itu 0, ya. Ini 2 kilo Pak. 3 kilo. 3 kilo saya dapat itu bisa lihat di TV saya di YouTube itu masuk TV saya kebetulan di wawancara itu yang 18 menangkap sabu-sabu di Nunuka. Prestasi yang alhamdulillah prestasi. Kemudian kita dapat makanan-makanan liar, makanan-makanan yang ilegal, daging yang belum ada izin. Ya, izinnya dari bea cukai, kemudian balpres, barang-barang cakar tuh rombengan Malaysia namanya. Barang-barang rombengan Malaysia itu lewat itu kita tangkapi semua. Jadi banyak sekali barang-barang ilegal yang diselundupkan. Barang-barang itu paling banyak di Makassar, di Parepare. Itu paling banyak barang-barang bekas dari Malaysia semua. Itu dropping dari negara ya, dari Malaysia itu. Kemudian banyak yang pemain-pemain nakal diselundupkan. Kita alhamdulillah bisa membongkar semua itu karena memang kita penjaga perbatasan. Gitu Pak Haji. Baik, Pak Dandim. Wah, penugasan beliau pada waktu di Kalimantan Timur itu sangat luar biasa. Beliau menjaga border perbatasan NKRI dengan negara tetangga Malaysia. Di situ ternyata beliau banyak menemukan beberapa penyimpangan, pelanggaran border, baik penyelundupan manusia atau trafficking, ada penyelundupan barang-barang ilegal. Bahkan beliau juga bisa melakukan pencegahan penyelundupan narkotika atau narkoba. Di situ jenisnya sabu. Kebanyakan sabu-sabu. Dan beratnya 3 kilo. Luar biasa. Itu prestasi. Kalau itu penyidiknya di kepolisian itu suatu prestasi besar. Jadi Pak Dandim di sini bisa melakukan pencegahan untuk pengedaran narkotika di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Ternyata tugas dan fungsi tentara selaku penjaga garda terdepan dalam menjaga perbatasan. Nah, di sini Pak Dandim, saya tadi tertarik dengan Pak Dandim bercerita, wah ada tugas pokoknya Pak Dandim tadi membina masyarakat, mensosialisasikan mengenai ketahanan pangan untuk mensupport tujuan dari Presiden kita Bapak Prabowo, Asta Cita, yaitu ketahanan pangan. Nah, bisa disampaikan Pak Dandim itu rencana atau mungkin program dari Kodim 1315 untuk ketahanan pangan. Ada nggak Pak Dandim? Ya, terima kasih Pak Kajari. Mengimplementasikan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Ya, terima kasih Pak Kajari. Jadi kita kemarin dipanggil ke Jakarta. Jadi kita ada MOU dengan Kementerian Pertanian. Sudah dibagi-bagi. Jadi kita saat ini Angkatan Darat itu berfokus hanya di padi. Di sawah. Jadi sawah, kemudian kepolisian di jagung. Jadi kita sudah MOU dengan Kementerian Pertanian, kita fokus untuk swasembada pangan yaitu padi. Kita setiap hari ditargetkan. Jadi dari setahun ini kami Kodim bekerjasama dengan Dinas Pertanian di Kabupaten Gorontalo ini mempunyai target untuk swasembada pangan. Diharapkan dari pemerintah untuk dari program Bapak Prabowo ini kita tidak lagi mengimpor beras. Kalau bisa kita swasembada, kita swasembada sendiri. Kita siap pangan karena pangan ini dibutuhkan negara. Dengan pangan yang kuat, yang kita mempunyai pangan yang banyak, kita akan tidak khawatir kekurangan pangan. Untuk itu dari Kementerian Pertanian kemarin kita MOU untuk sebagai swasembada pangan yaitu padi. Kita mempunyai target kurang lebih di paling luas di Gorontalo ini, apalagi di Kabupaten Gorontalo ini paling banyak target kita. Target kita berapa hektar Pak Dan? 35.000 hektar. 35.000 hektar. Ya, paling luas. Karena wilayah kita Pak Kajari di Kapgor ini paling luas. Pak. Iya, penduduknya paling banyak, kemudian wilayahnya paling luas, targetnya juga paling luas. Tapi kita alhamdulillah kerjasama dengan Dinas Pertanian, insya Allah kita bisa untuk memenuhi dari swasembada pangan. Siap. Pak Kajari. Terima kasih Pak Dandim.
Wah, tadi Pak Dandim sudah menyampaikan bagaimana program dari Dandim, dari militer, dari tentara untuk ketahanan pangan, mengakomodir dari asta-cita Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa di situ akan membuat program ketahanan pangan, khususnya di sini bidang pertanian. Nah, tadi TNI AD khususnya yang di Kabupaten Gorontalo ini yang mengkoordinir adalah Pak Dandim. Nah, di situ fokus pada tanaman padi. Betul, sawah. Ya. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa tadi Pak Dandim menyampaikan berarti ini nanti akan kolaborasi, sinergi betul. dengan pemerintah daerah, dengan kementerian untuk menciptakan lahan atau mengawal penanaman atau swasembada pangan. Betul. Dalam hal ini yang khususnya adalah padi ya. Padi berfokus dengan padi. Targetnya Pak Dandim di tahun 2025 ini itu 35.000 hektar di Kabupaten Gorontalo, karena Kabupaten Gorontalo memiliki luasan yang paling luas seprovinsi Gorontalo, gitu Pak ya, Pak Dandim ya. Nah, ini tadi sudah bercerita mengenai tugasnya beliau, tugasnya Dandim, sampai dengan asal-usul Dandim, bagaimana program Dandim untuk menciptakan ketahanan pangan. Nah, sekarang saya mau nanya ini, Pak Dandim, boleh nggak Pak Dandim? Boleh. Ini Pak Dandim, ini pemirsa dan Sobat Adiaksa pasti bertanya-tanya setelah tadi Pak Dandim bercerita bagaimana masuk Akmil. Wah, harus tesnya, tahapannya itu sedemikian ribet. Nah, Pak Dandim aja sampai 2 kali tes. Betul, 2 kali tes. Sama dengan saya nih Pak Dandim. Itu tes berarti saya juga 2 kali ya masuk kejaksaan. Nah. Tapi 2 kali itu betul-betul goblok. Jadi cuman kurang beruntung aja. Saya 1 kali nggak lolos. Nah, yang kedua dengan kuota yang sangat banyak, akhirnya saya alhamdulillah keterima di tahun 2003. Pak Dandim juga 2003. 2003. Satu letek berarti. Dengan tadi Pak Dandim menceritakan bagaimana Pak Dandim masuk Akmil dengan gagahnya itu menjadi suatu yang menarik bagi pemirsa, khususnya Sobat Adiaksa dimanapun berada. Nah, pertanyaan saya ini Pak Dandim, pertanyaannya itu apakah untuk penerimaan TNI, TNI khususnya TNI AD yang di bawah wilayah Bapak, ini apakah ada penerimaan tahun 2025? Terus penerimaannya sebentar Pak Dandim, sabar dulu. Nanti ngopi dulu. Ngopinya. Nah, nanti selain ada penerimaan itu, apakah itu penerimaannya jalurnya mana aja? Bukan jalur tol ya. Ini jalur Tantama, jalur Bintara, jalur Akmil, apakah juga dibuka tahun 2025? Saya bertanya kepada Pak Dandim, bisa Pak Dandim menyampaikan kepada pemerintah Adiaksa ini yang tertarik, mungkin anaknya, saudaranya, atau kerabatnya, tetangganya, itu mau mendaftar sebagai TNI AD, khususnya yang di bidang Pak Dandim, karena kebanggaan tersendiri menjadi abdi negara untuk mengawal kedaulatan Republik Indonesia. Nah, coba Pak Dandim sampaikan, apakah ada penerimaan dan jalurnya apa saja Pak Dandim dalam penerimaan tersebut? Silakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Kajari. Jadi di sini kami sebagai Komandan Kodim menginformasikan bahwa bulan Januari, jadi setiap tahun itu ada penerimaan, baik Tamtama, Bintara setiap maupun tahun ada penerimaan. Akademi Militer. Jadi setiap tahun itu ada. Cuman jadwalnya saat ini dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 31 Januari itu pembukaan Tamtama. 6 Januari. 6 Januari sampai dengan 31 Januari. 31 Januari. Sekarang masih tanggal 22, masih ada masih bisa ini ya. Masih bisa. Itu ada pembukaan Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Untuk Tamtama. Untuk Tamtama. Tamtama itu dari Tamtama. Jadi sudah dibuka, silakan yang mendaftar online itu bisa online, bisa langsung datang ke Kodim atau di Korem. Jadi kita membuka itu kurang lebih sampai 1 bulan. Nah, kemudian untuk pada saat penerimaan ini tidak dipungut biaya, jadi tidak dipungut gratis pokoknya. Tidak ada. Tidak ada biaya, tidak ada embel-embel, tidak ada apa. Kalaupun ada yang mau membantu mencoba untuk masuk, jangan percaya. Nanti akan diberi sanksi atau kita hukum, kita
hukum orang itu. Jadi ini murni gratis, tidak dipungut biaya. Jadi ada adik-adik atau masyarakat yang sudah berumur 18 sampai dengan 22 tahun Pak Kajari, itu persyaratannya sudah ada, nanti dilihat di online tniad.com, sudah dilihat itu pendaftarannya. Tamtama saat ini dibuka tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Januari. 31 Januari. Ya, jadi Januari. Jadi di situ sudah dibuka. Untuk bisa menjadi seorang militer atau TNI AD itu sebetulnya mudah. Mudahnya gimana Pak Dandi? Jadi sudah ada kisi-kisinya sebetulnya di tentara itu. Jadi mau jadi dari Bintara, Tamtama, Akmil itu sudah ada bocorannya. Bocorannya itu seperti ini. Besok kita tes kesehatan, kemudian besok kita tes lari. Besok kita tes psikologi, besok kita tes ini. Jadi sudah ada tahapannya. Ya, tahapannya sudah ada. Itu sudah tahu bocorannya. Nah, gimana kita bisa masuk? Itu dipersiapkan Pak Jari. Dari kesehatan. Kita jauh-jauh hari itu sudah check up, medical check up di rumah sakit. Kita mengetahui saya mau check up, saya mau jadi militer, saya mau check up. Sudah disiapkan. Ya, disiapkan. Jadi kekurangan-kekurangan kita, contohnya giginya berlubang, itu nggak boleh. Telinganya berlubang, itu nggak boleh. Telinga boleh berlubang dong. Maksudnya telinganya nggak boleh bocor. Ya. Dari medical check up itu sudah ketahuan nanti itu. Dari dokter itu ketahuan. Oh, kamu kekurangan ini, kamu udah diperbaiki. Siap. Diperbaiki itu apa? Diobati. Dari situ diobati, ada waktu. Makanya jauh-jauh hari sebelum tanggal ini, jauh-jauh hari dipersiapkan dengan baik. Diobati, oh sudah ada diobati semua, oke. Kemudian fisik, jasmani dipersiapkan dengan apa? Lari, sit up, push up, rajin olahraga, dipersiapkan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk daftar langsung ini, tumbang nanti nggak kuat lari, pasti nggak kuat lari. Karena nanti akan menjalani seperti tadi sampaikan tes-tes tahapannya itu. Karena ada penilaiannya. Larinya bagus, berarti otomatis nilainya bagus. Kalau larinya jelek, berarti larinya jelek kan gitu. Jadi sudah ada. Berarti murni Pak Pandi. Ya, murni. Kemudian yang ketiga itu psikologi. Psikologinya dilatih. Jadi orang itu kalau nggak tahu barang ini apa, barang psikologi itu apa, kita harus mencari informasi. Kan banyak di media-media, di medsos itu, cari psikologi militer itu apa. Mudah sebetulnya, mudah dipelajari Pak Kajari. Jadi sudah tahu kesehatannya bagus, jasmaninya bagus, psikologinya bagus, saya jamin masuk. Karena udah itu aja penilaiannya. Tapi yang terjadi pada saat kita itu banyak sekali yang tidak dipersiapkan. Yang tidak siap. Nah, tidak siap. Mereka tidak, padahal sudah tahu itu kisi-kisinya. Oh, besok lari. Tapi dia nggak lari. Ya gimana mau masuk? Nggak siap. Ya nggak siap. Jadi kemudian yang kedua itu jangan beranggapan, saya nggak nyogok, nggak mungkin kamu nggak akan masuk. Saya jamin orang yang masuk ke tentara itu yang murni. Tidak ada kita nyogok-nyogok. Orang nyogok-nyogok itu hanya orang bodoh karena dia suap. Ya, no suap. Dia beranggapan bermain di atas kuda. Jadi kalau jangan saya percaya dengan calo-calo apapun dari orang luar ataupun dari oknum dari TNI juga. Saya bantu kamu untuk masuk. Jangan percaya. Itu hanya bohong karena dia hanya menunggu dalam arti gini. Pada dia tes sendiri. Dia lolos bagus semua, nilainya bagus semua, dia lulus. Dia mencoba mengklaim ini oknum ini. Kamu saya bantu, ini saya bantu, mau lulus. Padahal dia udah lulus. Padahal iseng-iseng pada dia itu, nempak di atas kuda. Ya, dia masuk, dapat duit dia. Padahal dia nggak masuk. Padahal sebenarnya anak ini sudah memenuhi syarat, betul. Dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya harapkan untuk adik-adik yang rekan ini jangan percaya dengan oknum-oknum yang memperjualkan untuk memasuk. Menjanjikan untuk masuk. Jadi tidak ada ini gratis, tidak dipungut biaya, hanya kemampuan. Makanya dipersiapkan dengan baik. Masih ada waktu. Jadi sekali, dua kali, ada 4 tahun, 4 kali, bisa berkali-kali untuk mendaftar itu. Dulu saya itu masuk Bintara, daftar Bintara, nggak masuk saya. Nggak masuk. Iya, mau daftar Bintara, Tamtama nggak masuk. Dia terus terang saya daftar Tamtama nggak masuk. Bintara nggak masuk. Saya coba-coba nggak masuk. Perwira masih masuk Taruna. Jadi itu dipersiapkan. Jadi saya mempersiapkan setahun. Pada saat saya nggak masuk, mempersiapkan dengan baik. Saya lari, saya psikologi, saya belajar akademik, semua belajar. Kemudian berdoa, puasa. Jadi semua benar-benar ditirakat untuk menjadi aparatur negara. Jadi itu persyaratannya. Jadi bukan asal ujuk-ujuk, saya punya uang banyak, saya jamin uang tidak menentukan segala-galanya. Itu Pak Kajari. Jadi gratis, tidak dipungut biaya, dipersiapkan. Jadi yang mau bergabung di Kodim, itu kita sebagai Kodim 315 mempersiapkan
anak muda yang di wilayah Kabupaten Gorontalo Yang apabila terbaik. terbaik itu ada, kami membuka di Kodim bimbingan bimbel namanya, bimbingan belajar. Kita persiapkan yang lari, nanti kita persiapkan, kita punya pelatih jas lari, kemudian kesehatan, kami punya rumah sakit di belakang Kodim, ada rumah sakit tingkat 4 di Rumkit itu, rumah tingkat 4 di Edi Kaunang, kami punya. Yang mau berdaftar, kita check up dulu, kemudian dilihat kesehatannya Pak Kajari. Udah bagus, kita bina dia, kita bina di Kodim, lari di situ ada lapangan di Kodim, muter di Kodim, kita siapkan, kemudian psikologinya kita siapkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita udah berusaha, kita yakin kita pasti bisa. Pasti bisa. Pasti Insya Allah pasti lulus. Jadi murni tidak dipungut gratis bahwa tidak biaya. Tidak ada pungutan. Ya, tidak ada pungutan. Tidak ada suap. Tidak ada suap. Dan harus percaya diri. Ya, itu betul, percaya diri. Sudah ada kisi-kisinya, tinggal menjalani itu. Jadi Sobat Adiaksa, para pemirsa dimanapun berada, di sini tadi Pak Dandim, Pak Letkol Yudi Ari sudah menjelaskan dengan sangat lengkap dan sistematis bagaimana penerimaan tentara TNI AD akan dilaksanakan di tahun 2025. Itu tadi Pak Dandim menjelaskan itu mulai pembukaannya tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Januari. Itu untuk tamtama Pak ya? Tamtama. Dan mendaftarnya, jangan lupa Sobat Adiaksa, mendaftarnya itu di Kodim. Ya, bisa di Kodim, di kantornya online Dandim, ya. Yang ada di jalan apa Pak Dandim? Jalan Batu Doa. Jalan Batu Doa. Batu Doa, Kelurahan Tabungu Barat, Kecamatan Tabungu. Kecamatan Tabungu. Nah, di situ bisa nanti Sobat Adiaksa atau pemirsa yang ingin mendaftarkan anaknya, ponakannya, adiknya, kerabatnya, atau langsung pemirsa sendiri bisa datang ke Kodim 1315 kantornya Pak Dandim. Nah, di situ yang penting satu, sehat. Tadi Pak Dandim sudah menjelaskan kisi-kisinya, harus mempersiapkan badan itu harus mensana in corpore sano. Sehat di dalam dan sehat di luar. Ya, betul Pak Dandim. Secara psikologis itu harus sehat. Secara fisik itu harus siap juga. Harus rajin olahraga. Ya, betul. Jadi harus persiapan lari. Tadi Pak Dandim sudah menjelaskan lari. Terus yang kedua harus menyiapkan mungkin push up, set up, kan. Nah, di situ tadi Pak Dandim sudah menjelaskan lebih detail di situ. Dan yang pertama satu kuncinya percaya diri. Nah, percaya diri ini Pak Dandim sudah menggaranti 100%, 100%. Tidak ada pungutan, tidak ada suap, gratis tis ya Pak. Ya, betul. Jadi di sini Pak Dandim selaku Komandan Kodim 1315 wakil dari TNI AD di Kabupaten Gorontalo ini menyampaikan bahwa pendaftaran tentara di jalur Tamtama itu sudah dibuka, kawan. Dibuka tanggal 6 Januari sampai 31 Januari. Dan yang paling luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Dandim, di tempat kantornya Pak Dandim di Kodim ini telah membuka bimbingan. Bayangin ini sangat luar biasa ini programnya Pak Dandim ini. Saya baru dengar ini Pak Dandim. Selama ini ya los-los aja lah. Nah, ini saya baru dengar ternyata Pak Dandim ini membina benar, menyampaikan masyarakat benar bahwa welcome. Nah, bahkan siapa yang berkenan mau antusias untuk mendaftar menjadi tentara itu bisa mencari informasi di kantornya Pak Dandim. Nanti di situ juga ada anggota dari Pak Dandim, mungkin Pak Dandim sendiri yang akan memberikan kisi-kisi, bimbel, bahkan di situ ada rumah sakit pun mempersiapkan itu. Rumah sakit TNI AD. Rumah sakit di belakang Kodim. Sangat luar biasa di siap. Nah, yang menjadi catatan di sini Pak Dandim. Nah, saya tanya Pak Dandim, persyaratan untuk fisik tadi Pak Dandim udah cerita. Wah, fisiknya harus sehat, harus kuat lari, harus kuat olahraga. Nah, itu saya minta di sini Pak Dandim, kalau tingginya berapa Pak? Minimalnya berapa? Minimalnya. Berat badannya berapa? Terus apakah kacamata boleh nggak Pak Dandim? Seperti saya Pak. Ini penting nih Pak Dandim.
Ya, terima kasih. Jadi di situ nanti ada persyaratannya. Di persyaratannya itu dibuka online itu nanti. Di situ ada persyaratan dari TNI. Jadi ada minimal tinggi. Oh, tinggi. Kalau nggak salah 163 atau sampai sekarang paling minimal 163. 163. Ya, 163. Berarti saya ini pada. Ya. Minimal. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Siap. Kalau kacamata mungkin ada kriterianya, ada ukuran-ukurannya, minimal berapa yang boleh diterima. Maksimalnya ya, berapa? maksimalnya berapa. Siap. Jadi sudah ada ketentuannya, di situ bisa dilihat ya, sudah ada. Aturan-aturannya sudah ada semua. Makanya dengan adanya medical check up itu kita sudah tahu. Dengan MCU namanya medical check up. Ini memenuhi syarat apa? Ya, betul. Ini memenuhi syarat atau tidak. Siap. Di situ nanti sebelum daftar nanti dikasih tahu, oh kamu terlalu pendek, nanti persiapkan lagi untuk usia tinggi. Oh kamu matamu minus, dipersiapkan ini diobati untuk berikutnya. Ya, berikutnya gitu. Jadi jangan supaya nggak terjun bebas, ya dipersiapkan benar dengan betul. Siap. Itu Pak Kajari. Terima kasih Pak Dandim. Ya. Tadi luar biasa dan jangan lupa teman-teman sobat Adiaksa dan pemirsa yang dimanapun berada. Tadi Pak Dandim juga menyampaikan untuk lebih detailnya mengenai persyaratan masuk jalur Tamtama di Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo ini, teman-teman bisa mengakses melalui internet tniad.com. Nah, di situ sudah ada informasi persyaratan sampai dengan pendaftaran, bagaimana nanti kisi-kisinya, bisa langsung datang juga ke kantor Pak Dandim di Kodim 1315 di Jalan Batu Doa, Kecamatan Tabungu. Kecamatan Tabungu. Jadi itu tadi Pak Dandim sudah menceritakan dengan detail masyarakat yang akan mendaftar, mungkin putranya, adiknya, kakaknya. Nah, itu sudah diinformasikan dengan baik oleh Pak Dandim. Nah, ini di akhir acara ini Pak Dandim, saya mau minta Pak Dandim supaya mensupport masyarakat, ya kan, mensupport masyarakat. Bagaimana sih? Nah, saya ingin Pak Dandim memberikan closing statement atau quote supaya pemirsa dan sobat Adiaksa ini bisa mendapatkan pencerahan dan semangat untuk bisa menjadi seorang tentara abdi negara yang sangat luar biasa. Silakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Kajari. Sebetulnya yang penting semangat, kemudian tidak boleh sombong, kemudian rajin ibadah dan taat kepada orang tua. Itu aja. Kuncinya untuk jadi orang sukses. Kuncinya orang sukses. Kuncinya orang sukses itu pokoknya tidak sombong, kemudian taat dengan orang tua. Paling penting itu taat orang tua, kemudian rajin beribadah. Itu saja. Jadi harus semangat menghadapi tantangan hidup, itu harus semangat. Quote-nya Pak Dandim. Quote-nya. Raihlah cita-cita setinggi mungkin, pokoknya. Raihlah cita-cita setinggi mungkin, semangat untuk menjalani hidup. Itu quote dari Pak Dandim. Sangat luar biasa. Kejarlah cita-citamu. Terima kasih Pak Dandim, sangat luar biasa ini. Pak Dandim memberikan informasi mengenai pendaftaran tentara sampai dengan bagaimana tugas Dandim, sampai dengan pengalaman Pak Dandim yang sangat-sangat istimewa. Nah, ini sobat Adiaksa sangat antusias ini. Terima kasih atas kedatangannya Pak Dandim. Mungkin ini kopinya belum masih masak. Nah, diakhiri kawan-kawan sobat Adiaksa dan pemirsa yang ada dimanapun berada, saya sampaikan di sini kembali Bibihu Bincang-Bincang Hukum bersama Dandim Kapgor 1315 dan juga Pak Kajari, Letkol Yudi Ari. Saya tetap menyampaikan di semboyan Bibihu Kabupaten Gorontalo, kenali hukum, jauhi hukuman. Selamat datang di Bibihu Bincang-Bincang Hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. Bibihu Podcast, ayo kenali hukum, jauhi hukuman, kita semua butuh diskusi seru, semua bisa bicara, masa depan cerah, kita pasti bisa. Tanya jawab, yuk kita explore.
demand. Ayo bergabung, suarakan keadilan. Hanya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo kita bersatu, satu tujuan. Bibihu, bincang-bincang hukum, kenali hukum, jauhi hukuman. Bibi Podcast, kenapa? Bibi Podcast, yuk kita explore. Hukum itu teman, bukan sekadar dor. Bibi semua jadi lebih paham. Keadilan untuk semua, kita pasti bisa.